Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya senantiasa diberikan kesehatan selalu ya. Dan mungkin bila mana ada yang sedang tidak sehat, sedang diberikan ujian atau musibah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan dapat melewati itu semuanya ya teman-teman. Amin ya Allah. Dan terima kasih ya teman-teman kepada teman-teman yang sudah mau mampir dan bantu support Bunda. Semoga dengan apa-apa yang Bunda share dapat bermanfaat. Jika bila mana ada yang salah ataupun kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, karena Bunda juga adalah manusia biasa yang mempunyai banyak salah dan dosa. Nah, kali ini Bunda ingin sharing lagi sedikit tentang budgeting dan keuangan ibu rumah tangga dan seputar kegiatan ibu rumah tangga pastinya. Dan yang semoga ada hal yang bermanfaat yang dapat teman-teman ambil ya. Dan ini tuh tabungan Bunda, tabungan ibu rumah tangga yang alhamdulillah banget ya Bunda selalu dapat Bunda sisihkan sedikit demi sedikit dari sisa uang jajan, uang belanja, dan dari penghasilan tambahan. Dan alhamdulillah dari hal-hal seperti ini sedikit demi sedikit tambah banyak, kemudian Bunda tabung ya, walaupun tidak banyak tapi kita wajib bersyukur dan ucap alhamdulillah. Dan contoh kecilnya tadi ada misalnya kita mempunyai uang 20.000 kah ataupun 5.000 kah gitu. Nah, ini tuh Bunda ada uang 25.000 rupiah sisa beli popok anak, daripada nanti Bunda pakai buat beli jajan, lebih baik Bunda tabung untuk keperluan nanti. Dan kita tabung ke dalam tabungan challenge sesuai dengan nominalnya masing-masing gitu. Nah, dan dari tabungan yang sedikit demi sedikit seperti ini tuh Bunda sudah alhamdulillah sudah konsisten ya teman-teman. Dari mulai recehan 50 rupiah, 100 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, dan 20.000 rupiah, dan yang banyak lain yang sebagainya. Jadi sebenarnya nabung itu bukan tergantung seberapa kita banyak mempunyai gaji ya teman-teman, seberapa banyak pendapatan kita, itu enggak ya teman-teman, akan tetapi seberapa kuat kemampuan dan tekad kita ya teman-teman. Misalnya ada yang gajinya 10 juta ataupun 30 juta kah gitu, tetap saja nanti akan habis kalau misalnya nggak pinter-pinter dalam hal mengatur keuangannya. Dan bahkan ada yang gajinya cuman 1 juta ataupun 500.000 dan lain sebagainya, tapi tetap bisa nabung dan dapat menyisihkan sedikit demi sedikit untuk tabungannya, untuk sedekahnya juga, untuk dana daruratnya juga. Jadi harus ya teman-teman ditanamkan di dalam hatinya supaya kita dapat kuat lagi dan tekad, memberikan tekad untuk dapat menyisihkan seperti itu. Dan contohnya nih teman-teman seperti Bunda, yaitu tabungan kurban untuk 2023 nanti, karena kan Bunda memang tidak mempunyai gaji, tapi insya Allah Bunda ingin menyisihkan dari uang-uang bulanan dari Pak suami aja yang mungkin ingin meskipun sedikit tapi semoga dapat terrealisasikan, amin. Kalau memang harus disiapkan dari jauh-jauh hari ya teman-teman, nggak bisa dadakan gitu ya teman-teman, karena kan kita lihat kondisi keuangan kita terlebih dahulu seperti itu. Dan jangan lupa juga kita sisihkan juga untuk kita uang ke masjid ataupun uang sedekah, uang zakat, ataupun untuk saudara-saudara kita, karena memang harus dikeluarkan, karena di dalam gaji itu kemungkinan ada rezeki orang lain, ada rezeki saudara kita, ada rezeki orang tua kita, seperti itu. Nah, ini juga ada tabungan lebaran 2023 yang Bunda kumpulkan, karena kan Bunda nggak punya gaji ataupun THR. Jadi untuk keperluan lebaran itu kan sangat banyak ya teman-teman, misalnya untuk mulai dari memberi amplop kepada sanak saudara, ataupun membeli kue-kue lebaran, ataupun baju lebaran kah gitu, dan semacamnya. Itu yang memang harus perlu banget kita benar-benar siapkan gitu. Dan Bunda juga mau nabungnya kadang 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000, 20.000 rupiah, ya pokoknya disisihkan aja terus seperti itu gitu teman-teman. Jadi nabungnya tuh nggak langsung banyak gitu teman-teman. Dan untuk tabungannya pendidikan Syakah juga Bunda tabung sedikit demi sedikit juga. Dan Bunda tabung misalnya untuk membeli berupa emas ya, emas kecil-kecilan aja gitu teman-teman, yang misalnya nanti sekiranya sudah terkumpul sekiranya 1 jutaan, nanti Bunda belikan ke Mas Antam aja gitu. Jadi dulu tuh Bunda pernah ya nabung ke perhiasan gitu, seperti membeli gelang, kalung, dan sebagainya. Ternyata kalau misalnya kita pakai dalam jangka waktu yang lama gitu bakal berkurang gitu untuk harga jualnya, mulai dari misalnya dari potongan per gramnya, dari upahnya, dan masih banyak yang lainnya gitu teman-teman. Jadi untuk lebih aman Bunda nabungnya itu di bank ataupun diberikan Mas Antam aja, seperti itu.
Jadi untuk pendidikan anak itu yang emang benar-benar harus dipersiapkan lebih awal ya teman-teman. Meskipun bunda nggak banyak untuk tabungannya itu, ya setidaknya sudah ada misalnya beberapa ribu rupiah gitu, ataupun beberapa ratus ribu rupiah ya. Kita menyicil aja untuk, meskipun misalnya tabungan anak kita tuh masih jauh banget gitu kan, tapi ya sedikit demi sedikit kita tuh harus punya gitu teman-teman, seperti itu. Dan ini juga tuh hasil nabung bunda juga ya, kemarin beli gamis dan peralatan budgeting yang lainnya. Dan bunda ini juga membeli tali eceng gondok ya teman-teman. Sebenarnya ya nanti bunda sebenarnya mau berkreasi ataupun membuat tatakan piring dan mainan yang lainnya gitu, tempat mainan Syaka. Bunda mau berkreasi gitu, seperti itu. Ya nggak tahu nanti bakal jadi apa ya teman-teman. Dan ini tuh kebasahan ya sepertinya, jadi agak lembek-lembek gitu, nanti akan dijemur terlebih dahulu deh supaya agak lebih bagus lagi gitu. Dan ini tuh bunda ambil budgetnya dari anggaran keperluan rumah tangga ataupun home decor, karena memang bunda sisihkan setiap harinya misalnya 1000-2000 gitu, seperti itu untuk keperluan rumah, karena kan dekor-dekornya. Dan ini tuh bunda berkreasi untuk ya untuk kesenangan diri sendirilah, seperti biasa ya. Kalau misalnya bunda mau dekor-dekor itu menunggu Arsyaka tidur terlebih dahulu, seperti itu. Nah untuk link pembeliannya seperti biasa bunda taruh di link deskripsi ya teman-teman. Dan oke, lanjut kita ke video selanjutnya. Setelah jadi unboxing paket tadi, sekarang menyuapi makan kakak ya, meskipun terkadang Syaka itu maunya sudah mau makan sendiri aja gitu, udah rada susah kalau mau disuapin. Nah dan lanjut, setelah menyuapin kakak makan langsung mandi, karena ini tuh sudah sore hari ya, sekitar jam 4 sore ya teman-teman. Ya terkadang pernah berpikir seperti ini gak sih teman-teman? Terkadang jadi seorang ibu itu sangat melelahkan, sangat lelah sekali, sangat capek. Sedikit waktu luang dan harus melakukan pekerjaan setiap hari yang berulang-ulang. Pastikan teman-teman pernah berpikir demikian, ingin cuti meskipun hanya dalam sehari. Bunda juga pernah mempunyai pemikiran seperti itu dulu, akan tetapi bunda berpikir lagi dan lagi. Astagfirullahaladzim, maaf ya Allah, aku mempunyai pemikiran seperti itu, yang padahal kan kita ataupun bunda ya, para istri, para ibu dan wanita itu sangatlah mempunyai peran penting, yang sangat penting dalam sebuah keluarga, apalagi seorang ibu dan seorang istri. Kalau kita renungkan ya teman-teman, kita ini dimuliakan dalam semua fase kehidupan yang kita jalani. Kita sebagai seorang anak, kita dimuliakan, sangat dimuliakan ya teman-teman. Kita dimuliakan sebagai seorang istri, dan kita itu diibaratkan sebagai gelas-gelas kaca ataupun tulang rusuk, yang artinya wanita itu harus dinasehati dengan pelan-pelan, seperti itu. Nah, di sini juga bunda mau sedikit sharing dan cerita ya teman-teman, bagaimana dan seperti apa peran wanita ataupun peran seorang ibu, peran sebagai seorang istri dalam keluarga ya teman-teman. Nah, dan di sini ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah satu, peran kita sebagai hamba Allah. Yang kedua, sebagai wanita sebagai seorang anak. Peran wanita sebagai seorang istri. Yang keempat, peran wanita sebagai seorang ibu. Yang kelima, peran wanita sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini pun bunda memenjarakan peran kita sebagai hamba Allah terlebih dahulu. Dan ada seorang yang bertanya ya, apa sih tujuan hidup kita ini? Apa sih tujuan ibadah kita ini? Yang sebenarnya sudah dijelaskan dalam surah Ad-Dzariyat ayat ke-56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada aku. Apa makna ibadah teman-teman? Iya, kita mencintai, kita merawat anak, kita mendidik anak, kita menjaga harta suami, dan semua aktivitas ini yang harus menjadi aktivitas beribadah, dan terutamanya itu sholat, dan yang wajib dan yang sunnahnya. Yang kita juga akan jaga ya, yang kita jaga, tapi segala perkara yang mendatangkan keridhaan Allah teman-teman. Misalnya teman-teman bekerja di
bekerja di luar dengan niatan yang baik, dengan niatan yang benar, mendidik anak, merawat anak, menjaga harta suami dengan niat yang benar adalah sebagian beribadah kepada Allah ya teman-teman. Dan bila misalnya teman-teman ingin segala aktivitasnya menjadi suatu ibadah, jangan lupa teman-teman kalau mau melakukan sesuatu, misalnya baca basmalah terlebih dahulu, meskipun itu hanya bacaan basmalah ya teman-teman. Contoh kecilnya misalnya kalau mau menyapu baca basmalah, kau menyuapi anak baca basmalah, dan begitu pun selanjutnya. Supaya apa? Yaitu tadi agar semua dan segala aktivitas yang kita kerjakan itu menjadi ladang suatu pahala untuk kita, seperti itu ya teman-teman. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan Allah tidak membiarkan ataupun menciptakan kita begitu saja. Allah tidak hanya menciptakan kita untuk makan, minum, tidur, bekerja untuk kelangsungan hidup kita, tapi maksud yang lain. Tujuan Allah itu menciptakan kita adalah supaya kita dapat menjadi hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau konsep dalam diri kita itu dan pikiran kita itu adalah ibadah, maka kita berusaha memikirkan segala sesuatunya itu harus berpikir terlebih dahulu gitu teman-teman. Apakah yang saya ucapkan adalah bagian dari ibadah atau bukankah, ataupun yang saya lakukan atau kerjakan bagian ibadah atau bukan, melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukankah? Apakah yang saya lakukan ataupun kerjakan ini adalah suatu ibadah? Apakah Allah ridhokah? Begitu selayaknya, supaya apa-apa yang kita lakukan dan kerjakan bernilai ibadah dan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian dulu sharing dan ceritanya ya teman-teman dari Bunda ya teman-teman. Nanti kita lanjut untuk ke bagian keduanya. Maaf sebelumnya ya teman-teman, yang mana apapun yang Bunda sampaikan ini adalah nasihat untuk diri Bunda pribadinya dan keluarga dan Bunda, dan bukan berarti Bunda sempurna melakukan semuanya ya teman-teman, karena Bunda juga manusia biasa, dan apa-apa yang Bunda bicarakan ini kembali lagi untuk diri Bunda pribadi. Dan Bunda akhiri, maaf bila ada salah-salah kata dan cara penyampaiannya juga mohon maaf, dan terima kasih bila ada salah-salah kata juga, dan maaf ya Bunda bukan berarti untuk menggurui teman-teman semuanya. Di sini Bunda hanya sharing dan bercerita tentang kehidupan ibu rumah tangga seperti itu. Dan bila mana ada yang salah dalam penyampaian Bunda ataupun pengucapan Bunda, semoga teman-teman dapat memakluminya. Dan Bunda akhiri, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye teman-teman.